Seandainya saat ini saya jadi penjual es teh Pak Sun Haji, saya akan datangi dan sowan Gus Miftah. Ya sekedar silaturahim, mungkin juga meminta maaf. Ya menunjukkan juga kasihan. Karena menurut saya begini ya, Gus Miftah mengolok-olok atau menghina ibaratnya hanya satu orang, Pak Sun Haji begitu. Tetapi pembalasannya luar biasa. Gus Miftah dihujat, dihina, direndahkan, luar biasa, diserang oleh seluruh netizen Indonesia. Bahkan bukan hanya netizen, tapi semua tokoh-tokoh dari semua kalangan ikut juga mengomentari dan mengkritik luar biasa. Bahkan sekarang banyak juga yang nggak mau menyebut lagi Gus, langsung menyebut namanya Miftah Maulana. Nah, memang pukulan yang luar biasa menurut saya. Ini bukan hanya kena mental. Ini kalau mentalnya nggak kuat, Gus Miftah bisa stres, bisa frustasi menurut saya. Ibaratnya Gus Miftah ini berada di titik terendah dalam kehidupannya. Ya ini hanya mengandai-andai saja. Ya tadi saya bilang seandainya saya jadi penjual es teh Pak Sun Haji, saya akan datang secara ikhlas dengan biaya sendiri sowan Gus Miftah. Sekadar silaturahim, ya, sekedar juga meminta maaf kembali, ya karena sudah saling memaafkan. Termasuk juga ya berterima kasih kepada Gus Miftah. Karena secara tidak langsung diakui atau tidak diakui, dengan Gus Miftah melontarkan kata-kata hinaan, merendahkan, itu Pak Sun Haji ketiban rezeki yang luar biasa, diangkat derajatnya. Sampai sekarang masih saja orang donatur itu berbondong-bondong ingin membantu Pak Sun Haji. Bahkan di antara mereka mencari-cari apa nih yang diperlukan lagi sama Pak Sun Haji. Rumah sudah, ya, kendaraan sudah barangkali, isi rumah, kulkas, TV mungkin sudah, pendidikan anak sudah, umroh sudah. Apalagi coba? Luar biasa memang. Ini secara tidak langsung juga bikin iri ya. Mungkin penjual es teh yang lain juga iri. Malah mereka sekarang banyak sekali bikin konten. Yo Gus, aku dikata-katain Gus. Aku dihina Gus gitu. Pengen banget dikata-katain oleh Gus Miftah supaya dapat rasa belas kasihan dari orang lain. Dapat uang 100 juta, dapat uang 300 juta. Ya siapa yang nggak pengen? Hanya dikatakan go titik-titik gitu ya, dapat uang 100 juta, semuanya pasti mau. Ya ibaratnya hanya ya mungkin masalah harga diri, sakit hati sesaat begitu, tetapi dapat uang luar biasa. Ya sekarang cari uang susah, ekonomi sulit. Siapa yang tidak mau dapat uang 100 juta, 300 juta begitu mudahnya? Berangkat umroh, wah, semua orang mau. Sekarang ini viral juga ya di TikTok. Bukan hanya pedagang es teh, tetapi juga para pekerja kasar, ya, penjual gorengan, buruh, dan orang-orang yang masih kesulitan. Itu pengen banget seperti nasib Pak Sun Haji, nasib penjual es teh yang luar biasa, mujurnya, beruntungnya, hanya karena kata-kata Gus Miftah. Luar biasa. Jadi menurut saya, kalau saya tadi seandainya saya jadi Pak Sun Haji, saya akan datangi Gus Miftah. Ya minta maaf dan juga menunjukkan rasa iba. Mohon maaf ya Gus, gara-gara ini Gus Miftah akhirnya dihujat seluruh rakyat Indonesia. Bahkan akhirnya harus rela mundur dari utusan Presiden Prabowo. Yang ini menurut saya pukulan luar biasa bagi Gus Miftah. Karena Gus Miftah yang bukan siapa-siapa dari orang biasa, kemudian diangkat menjadi utusan presiden, dihargai betul oleh Pak Prabowo. Itu sungguh sebuah prestasi, prestise juga yang luar biasa. Tapi akhirnya Gus Miftah harus ikhlas, harus rela melepaskan jabatannya itu, hanya karena dihujat seluruh masyarakat Indonesia. Dan memang inilah yang disebut pembalasan selalu lebih menyakitkan ya seperti ini. Hanya mengatai satu orang, tetapi dikatai
beribu-ribu orang, berjuta-juta orang. Jadi saat ini yang benar-benar kena mental, stres, frustasi, mungkin saat ini mengurung diri, tidak berani berjumpa dengan orang, ya Gus Miftah, barangkali. Tetapi saya yakin ya, lambat laun itu juga banyak orang yang akhirnya berbalik arah. Artinya apa? Kita melihat, oke, mereka berdua sudah saling memaafkan. Bahkan Pak Sun Haji sudah tidak ada rasa sakit hati lagi. Sudah melupakan sama sekali. Nah, justru sekarang banyak juga gerakan yang empati kepada Gus Miftah. Ya, hanya karena ucapan seperti itu yang itu sebenarnya menjadi kebiasaan beliau dalam ceramah-ceramahnya, suka berkata kasar dan itu menjadi candaan. Dan itu mungkin menjadi daya tarik jamaah untuk datang. Dan nyata-nyatanya memang selama ini begitu. Jamaah selalu membludak ketika Gus Miftah ceramah. Bahkan sekarang ini juga muncul ya video yang Gus Miftah juga merendahkan yang namanya artis Yati Pesek. Coba, apakah ini juga akan menggelinding isu ini, narasi ini. Dan akhirnya artis Yati Pesek juga akan mendapatkan rezeki nomplok, mendapatkan empati luar biasa, dan akhirnya banyak menerima sumbangan, bantuan, dan lain sebagainya. Ya, kita lihat saja nanti ya. Dan menurut saya, kita bisa mengambil hikmah luar biasa dari kejadian ini. Ya, tentu bagi Gus Miftah dan bagi penceramah yang lain, agar tentu lebih berhati-hati dalam berucap begitu. Ya, kalau itu bercanda, mungkin cari kata-kata yang tidak menyinggung, menyakiti orang lain. Mungkin orang lain yang di panggung itu atau yang menjadi jamaahnya Gus Miftah tidak masalah dikatakan seperti itu. Tetapi kalau ini disebar di media sosial, banyak yang mungkin orang mengatakan kayak nggak pantas itu diucapkan oleh seorang penceramah, seorang mubalik. Apalagi kemarin statusnya masih menjadi staf khusus presiden, sebagai public figure, sebagai pejabat publik. Nah, itu yang disayangkan memang dari aspek itu. Jadi intinya Gus Miftah sudah introspeksi ya, menurut saya sudah minta maaf, sudah mendapatkan hukuman luar biasa, hukuman sosial yang luar biasa, dan akhirnya dia harus rela mundur, melepaskan jabatannya menjadi utusan khusus Presiden Prabowo. Itu menurut saya sudah hukuman yang sangat-sangat luar biasa, menyakitkan. Menurut saya ini sudah adil, sudah fair. Gus Miftah mendapatkan tanda kutip hukumannya. Nah, sekarang menurut saya stoplah kita menghujat Gus Miftah. Stop begitu. Ya, artinya kalau kita sama-sama menghujat, menghina dengan kata-kata kotor, ya itu sama saja kita melanggengkan budaya untuk berkata-kata kotor, berkata-kata kasar yang menyakiti, menyinggung orang lain. Sama saja kita kalau kita berkata-kata kasar kepada Gus Miftah. Ya, yang sudah-sudah begitu ya. Sekarang ya saatnya untuk kembali beraktivitas seperti biasa, berkarya. Ya, kalau kita nggak berkarya, nggak bekerja, ya nggak dapat apa-apa. Ya, apa cukup kita hanya dengan menghujat Gus Miftah kemudian tiba-tiba rezeki datang? Ya tidak. Ini 1001 juga. Mungkin nanti kalau diulang lagi Gus Miftah berkata kasar lagi atau meremehkan penjual es teh yang lain, belum tentu seperti ini. Saya yakin belum tentu. Ini karena apa? Sudah menjadi takdir Allah. Pak Sun Haji penjual es teh itu sudah dipilih oleh Allah untuk diangkat derajatnya. Ini menurut saya sudah skenario Allah yang luar biasa. Sulit untuk diulang lagi menurut saya, sulit gitu. Jadi semua menurut saya introspeksi. Gus Miftah sudah mendapatkan balasannya. Sementara kita stop untuk bicara kotor, menghujat, berbicara kasar kepada Gus Miftah. Dan juga silahkan kepada orang-orang yang masih terus berempati, ingin membantu Pak Sun Haji, silahkan. Tetapi juga harus ingat, banyak ya penjual es teh ataupun orang-orang yang masih kesulitan dalam ekonomi, bahkan lebih parah dari Pak Sun Haji, yang juga butuh uluran bantuan kita. Nah, itu bikin iri loh Pak Sun Haji. Nah, memang menurut saya ada sih yang membantu Pak Sun Haji ini dalam rangka untuk ya mencari popularitas. Ada ya untuk viral, ya untuk konten. Ada yang seperti itu, membantu dalam rangka untuk ya ikut terkenal ya.
supaya viral ada. Nah ini ya nggak apa-apa niatnya seperti itu. Toh akhirnya uangnya, bantuannya juga sampai ke Pak Sun Haji, nggak masalah. Cuma tadi loh, kita juga memikirkan orang-orang di luar sana yang nasibnya itu juga lebih memprihatinkan daripada penjual es teh Pak Sun Haji. Itu juga harus kita pikirkan. Bukan hanya karena ini viral terus ikut-ikutan terus menggalang dana membantu Pak Sun Haji. Sekarang ini malah beritanya Pak Sun Haji itu sampai kelelahan loh menerima para tamu yang mau membantu, para donatur. Itu Pak Sun Haji sampai kelelahan karena siang malam itu sampai sekarang loh. Nah, cobalah para donatur yang punya materi lebih, pikirkan juga Pak Sun Haji yang lain yang juga butuh uluran tangan kita. Oke, sekian dulu konten saya. Terima kasih dan sampai jumpa.